Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prabowo dengan NPM 2021020340, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, kelas A. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi fikih. Yang pertama adalah tayamum. Tayamum adalah rangkaian cara bersuci sebagai pengganti wudhu. Nah, tayamum sendiri dilakukan apabila yang pertama tidak adanya pasokan air. Dalam artian ini adalah daerah yang kita tempati terkena bencana kekeringan yang berkepanjangan. Dan apabila kita mencari air hingga tidak hampir melewati masa waktu sholat, maka kita dibolehkan untuk berwudu. Selanjutnya adalah tayamum boleh dilakukan apabila kita memiliki luka atau memiliki penyakit yang tidak bisa terkena air. Dan selanjutnya ada air, namun air itu hanya sebatas untuk minum ternak, maka para ulama menyarankan untuk memberikan air itu kepada ternak, kemudian kita melakukan tayamum. Nah, itu tadi beberapa penyebab dibolehkannya tayamum. Nah, selanjutnya gimana sih cara tayamum? Tayamum itu yang pertama tata caranya adalah menggunakan debu, ya, debu tanah yang berdebu dan harus suci. Kemudian tayamum yang pertama dimulai dari niat. Yang selanjutnya adalah menempelkan tangan kepada tempat yang ada debu sucinya. Kemudian tangan itu diadukan seperti ini, ya. Jadi punggung tangan yang diadukan dengan punggung tangan yang lainnya. Nah, kemudian ditiup, kemudian baru dibasuh ke wajah kita. Ulangi lagi menempelnya, kemudian tangan kanan, tangan kiri. Nah, seperti itu. Itu tadi untuk bagian-bagian yang dibolehkan untuk bertayamum, yang diwajibkan untuk dibasuh. Ini itu tadi untuk tayamumnya. Materi selanjutnya yaitu tentang imsak. Yang kedua adalah imsak. Nah, membahas tentang imsak erat kaitannya dengan berpuasa. Yang kita ketahui bersama, di Indonesia, khususnya di daerah Lampung dan sekitarnya, imsak diartikan sebagai waktu 10 menit atau 15 menit sebelum menjelang azan subuh. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah setelah imsak datang masih diperbolehkan makan atau minum untuk sahur? Di Indonesia sendiri, hal makan dan minum itu diperbolehkan setelah memasuki waktu imsak. Nah, kemudian apakah hal itu dibenarkan? Apakah hal itu sesuai dengan teori yang berlaku? Nah, kemudian para ulama menyikapinya seperti ini. Imsak yang berarti menahan itu adalah menahan dari mulai keluarnya fajar hingga terbenamnya matahari, atau ketika azan subuh hingga dikumandangkannya azan maghrib. Nah, apakah hal itu sesuai dengan yang terjadi di lingkungan masyarakat? Tentu hal itu tidak sesuai dengan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana cara kita untuk menjalankan mana yang baik, mana yang buruk? Nah, di sini para ulama menerangkan bahwa imsak yang sebenarnya adalah menahan diri dari hawa nafsu, makan, minum, dan lain sebagainya, yang dimulai dari azan subuh hingga terbenamnya matahari atau azan maghrib. Nah, kemudian untuk waktu imsak yang ditentukan di Indonesia itu sebenarnya bukan dikatakan waktu imsak,
tetapi komando waktu insaf. Nah, fungsinya untuk memberitahu masyarakat agar segera menghentikan aktivitas yang dapat membatalkan puasa, karena ditakutkan mereka makan atau minum melebihi waktu subuh atau terbenamnya matahari, seperti itu. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang zakat. Zakat sendiri berfungsi untuk mensucikan harta yang kita miliki. Zakat terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama zakat mal, yang selanjutnya adalah zakat fitrah. Nah, zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan apabila kita memiliki harta atau benda dalam kurun satu tahun. Nah, dan telah memenuhi nisab atau batas yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan diri kita. Nah, zakat fitrah sendiri dikeluarkan dari tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan suci Ramadan hingga khotib naik ke atas mimbar. Nah, tapi di dalam pemberlakuannya di Indonesia, zakat dilakukan 1 minggu atau 10 hari sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, ini dimaksudkan untuk agar ketika malam takbir atau malam terakhir bulan Ramadan, masyarakat bisa menghabiskan waktunya bersama keluarganya. Itu untuk tujuannya. Nah, kemudian gimana sih hukumnya zakat ini? Zakat memiliki hukum yaitu wajib. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan, bagaimana jika orang yang tidak mampu atau orang miskin, apakah harus mengeluarkan zakat atau tidak? Nah, dalam konteks ini, orang miskin atau orang yang kekurangan menjadi orang yang tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, tetapi mereka masuk ke dalam orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Nah, zakat fitrah sendiri memiliki berat atau ukuran yaitu 2,3 kg atau dibulatkan menjadi 2,5 kg yang seukuran makanan penduduk atau warga negara tersebut. Nah, itu tadi penarikan kesimpulan dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh dosen pengampu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terjadi kekurangan, kesalahan dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.